Warga di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dikagetkan sebuah minibus yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda. Para korban berjatuhan, begitu juga sepeda motor dan sepeda yang terpajang di depan toko berserakan tak karuan. Peristiwa ini terjadi diduga karena pengemudi mobil salah injak pedal gas hingga kehilangan kendali. Mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda. 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil bersama penumpangnya kemudian diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara para pengendara ojek online dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online pun menolak diamankan petugas. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk desakan kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang komunikasi agar aspirasi mereka untuk menurunkan potongan biaya aplikasi sebesar 10% dapat terwujud. Para pendemo juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ojek online di tanah air. Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pengendara motor yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Selain menewaskan korban, tabrakan itu juga membuat kendaraannya ringsek. Anggota Polres Metro Jakarta Pusat langsung gelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Dari keterangan saksi, korban nekat menerobos palang pintu. Alhasil, korban dan kendaraannya tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban dibawa pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Sebagian warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta yang ludes terbakar. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar tanpa diketahui asalnya. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan tersebut, seorang ibu rumah tangga alami luka bakar serius dan 2 bangunan rumah porak-poranda.
2 rumah porak-poranda akibat ledakan tabung gas di Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa rumah lainnya juga terdampak ledakan tersebut. Peristiwa itu juga membuat seorang ibu rumah tangga alami luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, ledakan berasal dari tabung gas 12 kg yang bocor. Peristiwa itu terjadi diduga akibat kurangnya ventilasi udara. Kuatnya ledakan sempat membuat panik warga sekitar. Kencang banget gitu, setelah kita lari keluar kita kira ada apa, tahu-taunya udah terjadi hal seperti ini gitu. Terus ibu-ibunya teriak di dalam, bilang tolong. Taunya memang udah jadi kebakar seluruh tubuhnya, ada luka di pelipis ini, jidatnya di sini luka, itu udah berdarah semua. Akhirnya kita bersihin di sini sebelum diangkat ke rumah sakit. Kasus ledakan gas ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online yang dikendalikan oleh narapidana Lapas Cipinang, Jakarta, petugas langsung melakukan sidak. Petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam lapas kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama ya. Jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Iya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, baru buka 2 hari, sebuah bengkel di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat menjadi sasaran pencuri. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, aksi kejar-kejaran dan tembakan polisi mewarnai penangkapan komplotan begal. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di bengkel yang baru buka 2 hari di Jalan Baru, Cikeas, Tapos, Kota Depok, para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat beraksi. Pelaku sadar adanya CCTV, langsung memutar gerakan yang berada di bengkel agar aksinya tak terekam. Pelaku berjumlah 2 orang masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Pelaku membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Tapi plat nomornya nggak kelihatan sih. Soalnya CCTV-nya udah diputer kan, dibalikin ke belakang. Yang dimaling cuman ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Soalnya sebelum kemalingan tuh kayak di seberang jalan kan kayak ada orang yang lihat mulu ke bengkel gitu, gak ada yang mantau. Ya, tapi nggak tahu masih orang yang sama atau bukan. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi dan kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan. Tak hanya satu, polisi menangkap 4 pelaku.
Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di Jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah mobil diamuk warga di Desa Bohar, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena pengemudinya tak mau tanggung jawab setelah menyerempet sebuah mobil dan menabrak sepeda motor. Sementara di Bangkalan, polisi menangkap pengemudi pikap pelaku tabrak lari di Jembatan Suramadu. Warga merusak sebuah minibus di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena sopir tak mau bertanggung jawab setelah menyerempet truk dan menabrak sepeda motor. Beruntung saat aksi massa berlangsung, salah seorang pemuka warga bisa melerai massa yang beringas. Namun akibat amuk massa itu, sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Awalnya nabrak truk, terus si mobil ini nggak mau tanggung jawab, orangnya mau kabur, tapi pas sama warga sekitar dihajar, juga dimintain tanggung jawab, tapi mobilnya kabur, terus akhirnya nabrak ke motor. Kasus tabrak lari yang berujung amuk massa ini kini masih ditangani polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi tabrak lari terhadap pesepeda di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kemudian menangkap seorang pria diduga pelaku tabrak lari. Pelaku berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tabrak lari bermula saat pelaku sedang mengemudikan pick-up usai mengirimkan material bangunan. Saat melintasi Jembatan Suramadu, pelaku mengaku mengantuk hingga mengalami microslip dan menabrak korban yang bersepeda di jalur mobil. Korban yang terluka parah tewas di lokasi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Rumah di kawasan Soreang, Kota Parepare ini terbakar hingga ludes. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun api telah membakar habis seluruh bangunan hingga ke belakang. Rumah ini ternyata dibakar anak pemilik rumah yang ditangkap polisi setelah terbukti menjadi pelaku pembakaran. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya hingga nekat membakar rumah. Pelaku berdalih meminta uang untuk digunakan melihat istrinya yang berada di kota Palu. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini, benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, korek api dan kain yang digunakan pelaku untuk membakar rumah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tur di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tur. Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Sulapati, dan salah satunya adalah di Seto Talibasa.
jadi memacetkan dari arah barat dan arah timur. Itu salah satu yang kami turun dengan jajaran kepolisian, karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, guru diduga lecehkan siswi, pelajar dan mahasiswa demo hingga ricuh di SMAN 4 Kota Serang. Sementara itu viral seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak harus membayar denda hingga 25 juta usai menampar siswa. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insya Allah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan buka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang viral di media sosial yang terlihat guru Madin Raudatul Mu'alimin Demak, Jawa Tengah menandatangani surat bermaterai yang kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan orang tua siswa. Dalam surat tertulis Ustadz Zuhdin harus bersedia membayar sejumlah denda jika harus damai karena telah menampar siswanya. Diketahui peristiwa terjadi pada Mei lalu, di mana siswa berinisial D bermain lempar-lemparan sandal dan mengenai kepala Ustadz Zuhdin. Serandal ngoten itu balik lempar ngoten. Itu napanya keras atau pelan? Wah, dia lempare kula niku lempar mendidik niku ampun biasa no, Mas. Saestu mental mboten nate kula 30 tahun lempar mendidik nganti ana sing patuh mboten wonten blas. Buntut viralnya kasus membuat banyak orang bersimpati kepada guru Madin tersebut. Dari Demak, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Aksi pencuri membobol plafon minimarket dan toko laundry terekam kamera CCTV di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu diduga pencuri kabel, seorang pria tersengat listrik hingga terbaring lemas di pinggir jalan. Kamera CCTV merekam pencuri menjebol plafon minimarket di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku kemudian mengacak-acak meja kasir serta gudang minimarket. Bahan sembako, susu, dan alat perlengkapan rumah tangga kemudian dibawa kabur keduanya. Akibat pencurian tersebut, minimarket mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap, mereka juga menggasak pakaian milik konsumen di sebuah toko laundry tak jauh dari lokasi pertama. Mereka beraksi setelah merusak gembok pintu. Dari salah satu pelaku, CS, ini juga adalah pelaku yang membobol atau melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di TKP laundry yang tidak jauh dari minimarket tersebut di Serambang, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Para pelaku kini masih diperiksa di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan.
Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara atas perbuatan pencurian dengan pemberatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang residivis ditangkap warga karena mencuri kalung emas milik bocah. Saat diperiksa, polisi terungkap pelaku ternyata telah mencuri 2 kali dengan modus yang sama. Pria ini diamankan warga di pos Polantas setelah kedapatan mencuri kalung emas milik seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Warga yang geram bahkan sempat menganiaya pelaku. Polisi membawa ke Polsek Pahandut, Palangkaraya, termasuk barang bukti kalung emas milik korban dan sebuah gunting guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pelaku dengan menggunting emas yang dikenakan korban saat tengah bersama ibunya membeli minuman. Namun aksi pelaku sempat terlihat warga sehingga memotret dan memberitahukan kepada ibu korban. Dia meminta, ibu itu meminta barangnya. Nah, setelah itu mungkin ini baru dikasih tahu barang tersebut, dikasih tahu di tangannya, baru ibu itu berteriak meminta tolong. Ya, pelaku ini dugaannya sudah 2 kali ya dengan ini ya. Sebelumnya sudah pernah juga melakukan hal yang sama. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Jaringan pengedar narkotika internasional dengan barang bukti 20 kg sabu dibongkar polisi. Sementara itu 81 pelaku kurir dan pengedar sabu ditangkap polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dua pelaku tak berkutik saat dibekuk tim operasi gabungan Barreskrim Polri dan Bea Cukai Bengkalis di depan Balai Penyuluhan KB, Jalan Puskesmas, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. 20 paket sabu yang disimpan dalam tas ransel diamankan dari tangan kedua tersangka Bobby Leoza Herlianda dan Andre Febrianda. Narkotika tersebut dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Kasubdit 4 Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Handik Zusen, telah memantau dan mengintai sekitar kawasan perbatasan Bengkalis. Hasil interogasi, salah satu tersangka Bobby mengaku hanya diperintah seorang berinisial Angel yang kini masih diburu polisi. Sementara Andre mengaku hanya memberi tumpangan dan tak mengetahui soal muatan narkoba. Kini keduanya dibawa ke markas Barreskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas menguji laboratorium barang bukti yang disita. Operasi ini sekaligus membongkar modus penyelundupan narkotika jaringan internasional jalur perairan Bengkalis. Di Jakarta Selatan, Helmi Sembati melaporkan. Padamu iki yo, Maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah pedesaan dan perkampungan di pinggiran kota Sidoarjo ditindaklanjuti dengan razia narkoba. Dalam waktu 2 pekan, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil menjaring puluhan kurir, pengecer, dan pengedar narkoba. 81 orang berhasil ditangkap dalam razia narkoba itu. Dari 81 pelaku yang ditangkap, beberapa diantaranya merupakan residivis kasus yang sama yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. 150 gram sabu disita dari razia narkoba itu diharapkan dapat menekan angka peredaran narkoba yang meresahkan warga di Sidoarjo. Ada 81 tersangka terdiri dari 77 laki-laki dan 4 perempuan. Modusnya ada yang mereka mengambil ranjauan, ya. Lalu ada yang mereka yang mengedar secara langsung, lalu ada juga yang disimpan di tempat-tempat tertentu untuk diedarkan ke wilayah tertentu. Mereka jaringan atau gimana, Dan? Ada yang terlibat jaringan dan ada yang tidak. Tidak ada pemberlakuan khusus bagi pengedar atau kurir narkoba yang tertangkap karena pasal yang disangkakan sama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga rela antre demi beras murah di Yogyakarta. Setiap warga mendapatkan jatah 20 kg beras bantuan pemerintah yang disalurkan Bulog. Antrean warga terjadi di kantor Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Warga antusias untuk mendapatkan paket bantuan beras yang disalurkan Bulog. Bantuan pangan yang pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini sangat dinantikan warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Lumayan Mas, terima kasih sudah dari mahal. Dari mahal berapa emang tuh pasaran itu? 15.000. Bisa membantu ekonomi masyarakat ya. Banyak anak ya lumayan bisa kalau saya sehari. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. 2025 baru kali ini periode untuk penerimaan bulan Juni dan Juli. Jadi masing-masing setiap bulan menerima 10 kilo sehingga setiap KPM sekarang menerima 20 kilo. Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan kartu keluarga serta surat undangan dari kecamatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Hindari razia belasan sepeda motor disembunyikan pemiliknya di kebun warga di Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu di Surabaya, sepeda motor terbakar gara-gara pengemudinya merokok saat berkendara. Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun di Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk menghindari razia. Total ada 15 sepeda motor yang akhirnya diangkut polisi ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kendaraan ini diduga tidak dilengkapi surat resmi hingga pemiliknya takut dikenai sanksi. Telat nih ngajeki. Enggak, karena apa? Takut apa? Takut ada operasi. Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Enggak ada. Bareng-bareng itu ya? Enggak, saya sendirian, TPS banyak. Oh, balik udah banyak ya? TPS banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Kemudian kami mengecek sama anak buah, langsung ngecek ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan. Para pelanggar yang kedapatan melanggar peraturan akhirnya dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap polisi karena memeras warga dengan mengaku jadi anggota BNN dan Polda Bali. Mereka menakut-nakuti korban dan meminta uang hingga jutaan rupiah. Kamera CCTV merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi. Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku
Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Ieh Aya. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, seekor kambing yang tengah hamil tua terperosok ke dalam sumur sedalam 15 meter di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kambing itu akhirnya dievakuasi petugas BPBD. Tim BPBD Kabupaten Sampang, Jawa Timur berupaya mengevakuasi seekor kambing yang tercebur sumur di Banyuanyar, Kabupaten Sampang. Selama proses evakuasi, petugas harus ekstra hati-hati karena diameter sumur yang sempit dan gelap. Kambing bisa diangkat ke permukaan setelah seorang petugas turun ke kedalaman 15 meter dengan menggunakan tali. Setelah 1 jam upaya evakuasi, kambing yang sedang hamil tua itu akhirnya bisa diselamatkan. Sebelumnya kambing ini terlepas saat pemiliknya hendak memasukkannya ke kandang. Ia tiba-tiba terperosok ke sumur membuat panik pemilik yang akhirnya meminta bantuan petugas. Setelah dievakuasi, kambing itu kini sudah diserahkan kembali ke pemiliknya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Anyus melaporkan.